Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas uji kompetensi keahlian paket 1 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2023-2024. Langsung saja pada bagian 2, yaitu daftar peralatan. Yang pertama, PC klien atau laptop. Yang kedua, smartphone. Kemudian yang ketiga, switch manageable. Selanjutnya 4 dan 5 kita akan menggunakan router. Satu difungsikan untuk LAN, satu juga difungsikan untuk WiFi. Kemudian yang keenam, kita akan menggunakan crimping tool untuk memasang konektor RJ45. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ada kabel tester untuk menguji konektor RJ45 yang dipasang pada kabel UTP. Selanjutnya yang ke-8, kabel UTP Cat5. Selanjutnya ke-9, konektor RJ45. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, koneksi internet minimal 1 Mbps. Selanjutnya, soal yang akan kita kerjakan yaitu rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Selanjutnya langkah kerja. Inilah yang akan kita kerjakan nantinya. Ada sebanyak 10 nomor. Sebelum lanjut kita mengerjakan konfigurasi langkah demi langkah, kita akan bahas sedikit mengenai topologi pada soal. Ya, seperti inilah topologi yang ada pada soal. Kemudian saya buatkan topologi yang lebih sederhana seperti ini. Ya, kemudian konfigurasi kurang lebihnya seperti ini. ISP terhubung langsung ke switch unmanageable. Kemudian switch inilah yang akan membagi koneksi internet pada router A dan router B, mana router A difungsikan sebagai LAN dan router B difungsikan sebagai WiFi. Nah, untuk memudahkan melakukan remote pada kedua router, di sini saya hubungkan laptop pada switch. Oke, kita lanjut ya pada langkah-langkah kerja. Langkah pertama sampai langkah keempat ini saya anggap sudah selesai penjelasan yang telah kita jelaskan tadi. Namun pada langkah keempat di pemasangan konektor RJ45, mungkin di lain waktu dan kesempatan saya akan buatkan video tutorial yang terpisah dari penjelasan soal UKK ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. Kita akan masuk pada masing-masing router dengan membuka Winbox. Ya, RB951 kita jadikan router A. Kita masuk dulu ke router mikrotiknya. Kemudian RB931 kita jadikan sebagai router B. Untuk memudahkan identifikasinya, kita masuk ke sistem, masuk identity untuk memberikan nama yaitu router A. Begitupun di router B. Kita masuk ke sistem, identity kita ganti menjadi router B. Kita apply, oke. Kita apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada jaringan LAN atau pada router A. Ya, ini router A. Kita klik IP, kemudian masuk di address, kemudian kita tambah sesuai dengan soal. IP-nya 200.50.3.1/28. Interface kita ubah menjadi Ether 2 karena Ether 2 lah nanti akan terhubung ke jaringan LAN. Kita apply, kemudian oke.
Langkah selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada router A dan router B yang akan terkoneksi ke internet. Di sini router akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita harus mengaktifkan DHCP klien. Kita masuk IP, kemudian DHCP klien, kemudian kita tambah, kita ubah menjadi Ether 1. Kemudian di sini default route-nya yes, karena router A mendapatkan gateway secara otomatis atau routing dinamis dari ISP. Kita apply, kemudian di OK. Ya, pastikan statusnya di sini bound, artinya sudah mendapatkan IP address dan sudah bisa terkoneksi ke internet. Ya, kita bisa melakukan uji di sini, uji koneksi ping ke 88. Ya, di sini sudah terkoneksi. Kita close. Sekarang pindah ke router B. Kita masuk pada IP, kemudian kita pilih klien, DHCP klien maksudnya. Kemudian kita tambah. Ya, pastikan di sini Ether 1. Kemudian di sini default route-nya kita ubah menjadi no. Ya, karena sesuai dengan soal. Pada langkah ke-6, yaitu settingan router mikrotiknya merupakan static routing router B ke internet. Jadi kita di sini ubah menjadi no, kemudian kita pilih apply, kemudian OK. Pastikan juga statusnya di sini sudah bound, artinya sudah mendapatkan alamat IP. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP pada gateway. Masuk pada IP, kemudian routers, kita tambah gateway-nya. Pastikan di sini ya, destination address 0000/0, kemudian gateway kita isi di sini IP dari ISP. IP ISP yaitu 192.168.0.1. Kemudian kita apply, kemudian OK. Di sini juga bisa kita pastikan bahwa router mikrotiknya atau router B terkoneksi ke internet. Kita ping ke 88. Ya, di sini juga sudah connect. Kita close. Ya, kita close juga semuanya. Kita close juga ini. Agar komputer lokal atau komputer klien yang berada di belakang router mikrotiknya dapat juga terkoneksi ke internet, maka kita harus mengaktifkan NAT-nya. Kita masuk pada menu IP, kemudian pilih firewall, pastikan di sini yang aktif. Kita pilih tab NAT, kemudian klik tambah, kemudian masuk di tab general, pastikan di sini kita pilih source NAT, kemudian out interface kita gunakan Ether 1 karena Ether 1 yang terkoneksi ke ISP. Kemudian pada action kita pilih masquerade, yang mana fungsi masquerade ini menyamarkan IP lokal yang berada di belakang IP publik atau routernya. Ya, biasa juga lebih cepat dipahami ketika kita mengatakan masquerade ini mengubah IP privat menjadi IP publik. Kita apply, kemudian di OK. Begitupun dengan router B. Masuk pada menu IP, kemudian kita pilih firewall, pastikan di sini tab NAT, kemudian plus, kemudian kita masuk pada general, pastikan di sini source NAT, kemudian out interface kita pilih Ether 1, kemudian action
sama, kita juga pilih masquerade, kita play kemudian di oke. Oke, bagian B pada langkah kelima saya anggap sudah selesai bersama bagian B pada langkah ke-6. Nah, selanjutnya bagian C pada langkah kelima, yaitu setting pada jaringan nirkabel atau WLAN. Ya, dalam hal ini kita akan melakukan konfigurasi pada router B. Konfigurasi jaringan lokal nirkabel di sini sudah ditentukan IP pool 200.50.3.50 sampai 200.50.3.60 dengan list time 6 jam. Gateway 200.50.3.49. Artinya ini yang akan menjadi IP pada jaringan lokalnya. Kemudian yang keempat ada primary DNS itu 8.8.8.8, kemudian secondary DNS 200.50.3.33. Baik, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk WLAN-nya. Kita tambah sini, kita pilih WLAN 1, kemudian IP-nya 200.50.3.49/28. Apply, kemudian oke. Di sini ada tanda merah, bukan berarti konfigurasinya salah, tapi wirelessnya yang belum aktif. Nah, sini sudah berubah menjadi warna hitam. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada wirelessnya. Klik 2 kali, kemudian pilih wireless, kemudian pada mode kita pilih AB bridge. Bandnya juga kita ubah menjadi 2 GHz BGN. Kemudian pada SSID kita ubah namanya menjadi Teras TKJ. Ya, SSID ini nanti yang akan tampil pada perangkat Android. Kita pilih apply, kemudian oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan DHCP server agar klien nantinya dapat secara otomatis menerima alamat IP dari WiFi yang akan kita buat. Kita pilih IP, kita klik IP, kemudian masuk DHCP server, kemudian DHCP setup. Ya, di sini kita pilih WLAN, kemudian next, address space, kemudian gateway for DHCP network. Kita klik di sini 200.50.3.50 sampai 200.50.3.61. Kita ubah di sini menjadi 61 sesuai dengan soal. Kemudian next, DNS server kita ubah menjadi 8.8.8. Kemudian secondary DNS-nya kita ubah menjadi 200.50.3.33 sesuai dengan soal. Kemudian list time-nya kita ubah menjadi 6 jam. 06.2.00.2
00. Kemudian next. Oke. Sini merah karena bukan berarti ada kesalahan pada konfigurasi, tetapi itu karena belum ada yang terkoneksi dengan WLAN kita. Sampai di sini langkah kelima pada bagian C saya anggap telah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan konfigurasi pada langkah ke-6 ya, bagian A, yaitu dynamic routing dari router A ke router B. Di sini kita akan menggunakan OSPF. Ya, masuk pada menu routing, kita pilih OSPF. Pastikan di sini yang terpilih adalah tab network. Kemudian kita klik tanda plus. Klik tanda plus, kemudian kita masukkan ID network Ether 1, yaitu 192.168.0.0/24 sesuai dengan prefix. Kemudian klik play, kemudian oke. Kemudian kita tambah untuk Ether 2-nya dengan memasukkan ID network 200.50.3.0/28. Klik apply, kemudian oke. Begitupun dengan router B. Masuk pada menu routing, kita pilih OSPF. Pastikan di sini yang terpilih adalah tab network, kemudian klik tanda plus, kemudian kita masukkan ID network Ether 1 192.168.0.0/24. Klik apply, kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita tambah untuk WLAN 1. Klik tanda plus, kemudian masukkan ID network 200.50.3.48/28. Kita klik apply, kemudian oke. Ya, konfigurasi sampai di sini untuk dynamic routing telah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan langkah ke-7, yaitu buat desain sistem keamanan jaringan dan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal. Ya, jadi yang kita setting pada langkah ke-7 ini hanya router A. Yang pertama di sini port proxy 3128 dengan change manager, nama peserta sekolah.sch.id. Jadi nama pesertanya nanti akan disesuaikan dengan peserta yang mengerjakan. Visible hostnya sekolah.sch.id. Kemudian kita juga akan membuat transparent proxy, kemudian memblok situs seminimal 2 website. Langsung saja kita ke Winbox router A. Langkah yang pertama, kita akan pilih menu IP, kemudian web proxy. Di tab general kita enable, kemudian portnya kita ubah menjadi 3128. Dan checklist anonymous, kemudian change manager webmaster, di sini kita ubah nama peserta. Di sini saya menggunakan teras tkj sekolah.sch.id. Kemudian kita apply. Selanjutnya untuk memblok website, kita masuk pada menu akses, kemudian kita klik add, kemudian masuk pada dst host
DST hostnya di sini kita masukkan misalnya bintang facebook.com. Jadi Facebook nanti akan kita blokir. Di actionnya kita pilih Denny, kemudian apply, kemudian kita copy sebanyak 1 kali ya, kita ubah lagi di bagian DST host. Situs yang kedua yaitu youtube.com, kemudian kita apply, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat transparent proxy. Ya, pastikan di sini kita pilih tab NAT, kemudian kita tambah rule-nya tanda plus, kemudian pada tab general pada bagian chain kita pilih DST NAT, kemudian kita pilih protokol TCP/IP dan destination port 80, kemudian in interface Ether 2 yang terkoneksi, yang terhubung dengan jaringan LAN. Kemudian pada tab action, di bagian action kita pilih redirect, dan selanjutnya kita melakukan redirect ke port web proxy yang telah kita buat, yaitu 3128. Kita apply, kemudian OK. Sampai di sini langkah ketujuh kita anggap telah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan langkah ke-8 dan 9 dengan pembatasan hak akses bandwidth. Namun di sini kita akan mengubah bandwidth menjadi 4 Mbps untuk LAN, untuk kabel LAN. Kemudian WiFi juga kita ubah menjadi 3 Mbps ya, supaya nanti ketika kita melakukan uji koneksi itu akan cepat. Baik, kita masuk pada router mikrotiknya, router A. Ya, kita mulai pada router A. Untuk pembatasan bandwidth kita menggunakan QoS, simple QoS. Kemudian kita add, kita beri nama di sini kabel LAN. Kemudian targetnya Ether 2. Kemudian target upload max limit sudah kita tentukan tadi, yaitu 4 MB. Kemudian downloadnya juga 4. Selanjutnya kita apply, kemudian OK. Pindah ke WiFi atau router B dengan langkah yang sama, masuk pada menu QoS, simple QoS, kita klik plus, kemudian di sini kita beri nama WiFi route. Kemudian targetnya WLAN 1, kemudian target upload 3 Mbps, kemudian target download 3 Mbps. Kita apply, kemudian OK. Sampai di sini langkah ke-9 dan langkah ke-8 dan langkah ke-9 kita anggap telah selesai. Selanjutnya pada langkah ke-10 melakukan pengujian dari PC atau laptop klien yang terhubung dengan router. Ya, untuk bagian A IP statik, berarti ini yang terhubung dengan router A. Iya. Sambungan kabel saya sudah saya pindahkan karena yang sebelumnya komputer yang saya pakai terhubung ke
switch ya, dan sudah saya pindahkan ke router A pada port 2. Nah, untuk terhubung ke router maka harus dilakukan konfigurasi IP statik. Klik kanan, pilih Open Network and Sharing Center, kemudian kita pilih Change Adapter Setting. Yang ini kartu jaringan saya. Klik kanan, masuk Properties, kemudian cari IP versi 4, kemudian kita isi sesuai dengan IP yang ada pada soal, yaitu 200.50.3.2. Ya, karena prefix 28 maka netmax di sini 240. Kemudian gateway 200.50.3.1. Kemudian pada preferred DNS ya kita menggunakan DNS ISP, yaitu 192.168.0.1. Kemudian alternate DNS kita menggunakan IP Google, yaitu 888. Kemudian kita klik OK, kemudian OK. Kita pilih yes, kita close. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan uji koneksi. Kita masuk pada command line atau CMD-nya. Kita ping ke router terlebih dahulu 200.50.3.1. Oke, sudah reply. Kita ping lagi ke ISP 192.168.0.1, juga sudah reply. Dan selanjutnya kita tes juga ke internet, yaitu ping 888. Oke, sudah terkoneksi ya, dalam artian klien pada router A berhasil terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi pada klien router B yang menggunakan HP Android. Ya, di sini sudah terkoneksi teras TKJ. Selanjutnya kita melihat IP address yang didapat secara otomatis. Di sini IP yang didapat 200.50.3.61. Selanjutnya yang akan kita uji adalah keamanan jaringannya atau web proxy-nya. Ya, yang memblok dua website. Tadi kita blok adalah facebook.com. Nah, di sini terlihat berhasil. Sini yang kita setting sudah sesuai tadi, recharge administrator teras tkj at sekolah.sch.id. Kemudian website yang kedua yang kita blok tadi adalah youtube.com. Ya, berhasil juga. Artinya web proxy kita berhasil.
Baik, pengujian terakhir yaitu menguji limit bandwidth pada langkah ke-8 yang terhubung dengan LAN pada router A, yaitu limit akses. Pengujian terakhir di sini kita akan menguji limit bandwidth yang tadi kita ubah dari 64 kbps menjadi 4 mbps. Ini sudah aktif, kita uji kecepatannya dengan menggunakan test bed. Ya, kecepatan downloadnya 1,76 mbps. Ya, kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kecepatan upload 2,84 mbps. Nah, sekarang kita coba nonaktifkan limit bandwidthnya. Apakah ada perubahan? Ya, kita tunggu pengujian downloadnya. Ya, pengujian download sudah selesai. Di sini didapat 2,14 mbps. Kemudian pengujian uploadnya juga sudah selesai. Di sini didapat 7,32 mbps. Ya, artinya ada perbedaan. Ini sudah berhasil. Nah, sekarang pengujian pada langkah ke-9 yaitu menguji pada WiFi klien yang menggunakan HP Android. Oke, kita akan menguji limit bandwidth pada klien yang terkoneksi dengan router B dengan menggunakan HP Android. Buka browser. Masuk pada test speed. Kita uji kecepatannya. Ya, sementara berjalan pengujian downloadnya. Ya, kecepatan download 0,63 mbps. Pengujian upload masih sementara berjalan. Ini sudah didapat kecepatan upload 2,58 mbps. Nah, sekarang kita coba menonaktifkan limit bandwidth pada router B. Kita uji kembali. Ya, masih sementara berjalan menguji download. Ya, sudah selesai pengujian downloadnya. Di sini kecepatan download 4,36 mbps. Untuk pengujian upload masih sementara berjalan. Oke, sudah selesai, didapat 9,39 mbps. Ya, artinya melebihi batas yang telah kita tetapkan tadi atau kita konfigurasi tadi. Ya, artinya di sini sudah berhasil semua konfigurasi yang telah kita lakukan, mulai dari
Yang pertama sampai pada langkah-langkah yang ke-10. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.